Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 10 September 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hidupilah nilainya. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami membawa syukur kami untuk kehidupan dan lawatan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dan boleh kami alami di dalam hidup kami yang semakin mendewasakan diri. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan kami akal, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami. Sehingga dengan setiap kelemahan kami dan setiap ketidakmampuan kami ini, kami tetap dimampukan untuk bisa menerima sabda-Mu dan kami pun bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan perenungan kami hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Surat Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Demikian sabda Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gentar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sebuah pertanyaan atau sebuah persoalan yang sudah berjalan atau sudah lewat dalam waktu yang sangat lama tentang bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah begini. Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang religius. Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang sangat beragama. Banyak agama, terlepas dari agama-agama besar yang diakui, juga banyak sekali kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama suku yang sampai sekarang masih juga hidup dan dihidupi oleh orang-orang di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merupakan negara yang beragama ini, bahkan salah satu dasar dari negaranya yaitu salah satu sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menunjukkan sisi keagamaan, tetapi kenapa justru dalam kehidupan berbangsa kita, kehidupan bangsa Indonesia kita, justru eratnya bukan dengan sesuatu yang baik, bukan pada sesuatu perdamaian, bukan pada suatu keharmonisan, tetapi lebih sering
terjadi justru persoalan-persoalan permusuhan, perkelahian yang bahkan itu didasari atau seringkali kalau bukan didasari, seringkali semakin dikobarkan atau dikompor-kompori dengan isu agama. Nah, pertanyaan adalah kenapa bisa begitu? Gitu. Sebuah negara yang harusnya memiliki moral yang baik, sebuah negara yang seharusnya memiliki nilai yang baik, tetapi kenapa dalam praktiknya justru bukan perdamaian yang muncul, tetapi justru permusuhan dan perkelahian bahkan antar agama yang seringkali muncul atau dihadirkan begitu. Salah satu jawaban yang bisa kita tarik adalah terkait dengan bacaan yang kita baca hari ini. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menyimak bacaan ini dengan baik, maka bacaan ini sebenarnya cukup jelas menggambarkan tentang bagaimana penulis Yakobus itu ingin mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu tentang engkau nggak cukup hidup dengan iman saja. Engkau nggak cukup hidup dengan mengatakan bahwa ini loh saya beriman. Atau dengan kata lain nggak cukup engkau mengatakan bahwa ini loh saya itu beragama. Ini loh agama saya ini. Ini loh saya itu orang Kristen. Tidak cukup dengan itu ketika perkataan itu kemudian tidak kita wujudkan di dalam sebuah perbuatan. Bahkan penulis Yakobus itu membaliknya. Nggak usah engkau bilang-bilang tentang imanmu. Nggak usah engkau bilang-bilang bahwa engkau itu beriman. Yang penting adalah tunjukkanlah dulu perbuatanmu. Ketika engkau menunjukkan perbuatanmu, maka di situ engkau akan terlihat bagaimana imanmu atau bagaimana iman yang engkau hidupi. Nah, tetapi seringkali dalam praktiknya kita justru hanya mengumbar iman kita. Kita seringkali hanya mengumbar bahwa, saya itu orang Kristen. Kita hanya mengumbar bahwa, ini loh saya pengikut Kristus. Tanpa kita menghidupi nilai yang ada di dalamnya. Itu sama saja seperti begini. Kita mengatakan kepada orang, jadi orang itu harus sabar, jangan marah-marah. Tetapi ekspresi dan hal yang kita tunjukkan adalah ekspresi marah. Untuk mengatakan sesuatu yang baik tentang orang itu harus sabar. Orang itu jangan marah-marah. Tetapi gaya ngomong kita adalah, jadi orang itu harus sabar loh. Jangan marah-marah gitu. Atau bahkan sampai mukul dan sebagainya. Tentu itu bukan sesuatu nilai yang dihidupi. Kalau kita mau menghidupi sebuah nilai, maka hidupilah itu di dalam perbuatanmu. Maka ketika bangsa kita adalah bangsa yang beragama, bangsa kita mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beriman, maka mari kita tunjukkan itu, mari kita hidupi itu. Bahkan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita mengakui bahwa saya adalah orang Kristen, saya punya nilai-nilai Kristen, ya tunjukkan itu, jangan hanya diomongan saja. Kalau hanya diomongan saja, itu percuma. Ada tagline yang sering muncul di iklan ya, di pinggir jalan, di baliho-baliho begitu, tentang iklan yang tulisannya talk less, do more, atau cobalah untuk ngerem omonganmu tetapi tambahkanlah aksimu. Nah, kurang lebih demikian. Maka demikian juga dengan iman. Tidak usah mengumbar iman kita dengan perkataan. Tetapi cukup tunjukkanlah itu, hidupilah itu dalam kehidupanmu, maka nilai itu yang akan menunjukkan seberapa besar imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama memohon pimpinan dari Tuhan dan juga menyerahkan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa menghidupi nilai yang kita pegang. Sehingga iman itu bukan hanya muncul di ucapan kita, tetapi terlebih tergambar dari perbuatan dan tindakan kita. Mari kita bersama berdoa. Kepadamu ya Allah, kami saat ini mengucapkan terima kasih untuk setiap peringatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk teguran keras yang Tuhan berikan kepada kami tentang cara hidup kami di dalam beriman. Seringkali Tuhan, iman itu hanya kami ucapkan dalam ucapan-ucapan kami, atau kami perlihatkan di dalam ritus-ritus agama kami, ketika kami rajin beribadah dan lain sebagainya. Tetapi seringkali iman itu atau nilai di dalam iman itu tidak kami hidupi. Sehingga iman itu seakan-akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan saat ini Tuhan, biarlah hati kami boleh tertegur, biarlah hidup kami boleh
tercambuk oleh karena firman-Mu itu, sehingga kami boleh meningkatkan kualitas hidup kami dengan cara menghidupi nilai iman kami kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua kami yang sudah semakin sepuh secara usia dan juga mungkin fisik juga semakin menurun, ataupun juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan di dalam hati sehingga mereka merasakan ketidaktenangan Tuhan di dalam menjalani hidup mereka. Kami mau serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini, kami mau serahkan orang tua kami ini, secara khusus kami mau serahkan Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Biarlah Tuhan yang hadir bagi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan, semangat, serta mendampingi hidup mereka, sehingga mereka boleh merasakan ketenangan, kedamaian di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Ya Bapak, kami juga serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses penyembuhan dan juga proses pemulihannya dari kesehatannya ini ya Bapak. Kami mau serahkan untuk saudara kami terkasih, Bapak Ibu Piryono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sariman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibunya Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak, kiranya Tuhan juga hadir bagi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan dan melancarkan setiap proses pemulihan kesehatan mereka Tuhan. Sehingga oleh karena berkat yang darimu, oleh karena cinta kasih darimu, mereka boleh segera mendapatkan kepulihan dan kesembuhannya. Ya Bapak, kami juga serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang berjuang di tengah pandemi ini Tuhan, baik dari tenaga kesehatan yang berjuang, ataupun juga bagi saudara-saudara kami yang berjuang dari segi ekonomi di dalam masa PPKM ini. Biarlah Tuhan juga berkati mereka, Tuhan yang berikan kemampuan bagi mereka, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga segala perjuangan mereka boleh menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan mereka masing-masing. Bapa, saat ini Bapa, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan segala pergumulan-pergumulan pribadi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang hadir, biarlah kuasa-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat menyelesaikan pergumulan kami. Ajar kami untuk tidak lari dari masalah kami, tetapi ajar kami untuk berani menghadapinya. Karena kami percaya kami tidak menghadapinya sendiri, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami mau serahkan segala pekerjaan kami mau serahkan segala sekolah-sekolah kami, tugas-tugas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.